Hai, minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Hai, Zai Indonesia Nihon Koku Taishikan no Lukman to moshimasu. Perkenalkan saya Lukman. Nama saya Lukman dan cek. Oke. Perkenalkan, nama saya Lukman dari Kedutaan Besar Jepang. Saya mewakili bagian pendidikan. Biasanya kami ke sini itu untuk memperkenalkan program beasiswa pemerintah Jepang, yaitu beasiswa Max. Nah, kali ini saya hadir tidak hanya sendiri, tapi juga ditemani oleh Mbak Rinjani dari Jasa Indonesia. Nanti akan menjelaskan mengenai studi ke Jepang secara umum, gitu ya. Sebelumnya di sini, kalau boleh saya tahu, ada yang sudah pernah mendengar mengenai beasiswa Max? Beasiswa Max? Belum pernah ya? Oh ya, pernah. Tadi saya datang ke booth ya. Ya, jadi program beasiswa dari pemerintah Jepang atau Max juga dikenal sebagai beasiswa Mombu Kagakusho atau Mombusho, gitu ya. Next. Oke, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh mengenai apa sih beasiswa Max itu. Oke, jadi beasiswa Max itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1954 di Indonesia. Jadi sudah cukup lama ya, umurnya lebih dari 60 tahun ada di Indonesia untuk memberikan pelajar bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar ke Jepang. Nah, beasiswa Max ini selain di Indonesia juga ada di 160 negara di seluruh dunia. Salah satunya ada di Indonesia. Dan selain itu juga setiap tahunnya dari Indonesia itu mengirimkan pemerintahan Jepang memberikan kepada 800 mahasiswa Indonesia untuk pergi ke Jepang. Oke, baik. Agak jauh. Ya. Kepada sekitar 800 pelajar Indonesia. Ya, dari 800 ini sebenarnya tidak seluruhnya adalah dari program beasiswa Max Embassy Recommendation, tapi ada juga dari University Recommendation. Nanti akan kita lihat apa sih perbedaannya antara Embassy Recommendation dan University Recommendation. Oke, lanjut. Nah, ini mengenai benefit-benefit dari beasiswa Max. Yang pertama adalah tidak ada ikatan dinas ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar program beasiswa lain, itu ada ikatan dinasnya. Maksudnya apa sih ikatan dinas? Setelah selesai beasiswa, itu biasanya diminta untuk pulang ke tanah air, terus mengabdi di selama beberapa tahun di instansi tertentu misalnya. Nah, itu ada, maksudnya ada ikatan dinas. Nah, kalau beasiswa Max, itu setelah selesai program beasiswanya, kalian tidak dikenakan kewajiban apapun. Jadi terserah mau pulang kembali ke Indonesia, lalu bekerja di perusahaan Jepang atau di perusahaan Indonesia nggak masalah, atau tinggal di Jepang dan membangun karir di Jepang, nggak masalah. Tidak ada peraturan khusus bagi alumni penerima beasiswa Max, gitu ya. Yang kedua adalah bebas biaya pendaftaran, ya. Jadi kami tidak memungut biaya untuk biaya pendaftaran. Paling nanti ada biaya-biaya yang dikeluarkan adalah kayak misalnya untuk biaya pengiriman, terus misalnya biaya mengikuti sertifikat JLPT dan sebagainya, gitu ya. Tapi untuk seleksinya sendiri tidak dipungut biaya Rp1 pun. Lalu yang kedua adalah disediakan tiket pesawat pergi pulang. Jadi nggak usah khawatir mengenai tiket pesawatnya. Max menyediakan tiket untuk ke Jepang dan kembali ke Indonesia nantinya, gitu. Selanjutnya adalah gratis pembuatan visa pelajar ya. Jadi biasanya kalau orang mau pergi ke Jepang mengurus visa itu biayanya sekitar 450.000. Tapi untuk khusus pelajar penerima beasiswa Max gratis biaya pembuatan visa, gitu. Lalu yang terakhir adalah bebas biaya kuliah, ujian masuk dan matrikulasi. Jadi intinya untuk biaya kuliah nggak usah pusing-pusing lagi nih karena sudah termasuk dalam coverage beasiswa Max. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini untuk coveragenya tadi kan sudah dijelaskan ya, biaya akademiknya itu apa saja. Yang kedua, selain biaya akademik ada juga biaya hidup yang besarannya adalah 117.000 yen per bulan atau sekitar 14 juta rupiah jika dikonversi ke rupiah. Nah, dari 117.000 yen ini hingga 147.000 yen itu bisa digunakan untuk biaya-biaya yang tidak di-cover oleh beasiswa Max, kayak misalnya untuk biaya sewa apartemen atau sewa asrama, terus buku pelajaran, ikut-ikut seminar dan sebagainya. Oke, ya. Jadi nanti kalian bisa ambil uang dari bulanan itu untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Oke, lanjutnya.
Nah, ini untuk perbedaan antara beasiswa Max University Recommendation dan Embassy Recommendation. Ya intinya kalau misalnya Max University Recommendation itu persyaratannya masing-masing universitas yang menentukan. Sedangkan kalau Embassy Recommendation itu embassy ya, masing-masing kedutaan besar Jepang di seluruh dunia lah yang menentukan persyaratannya. Dan selain itu biasanya kalau Max Universitas proses seleksinya lebih cepat. Jadi tahun itu seleksi, tahun itu di tahun yang sama juga udah keluar hasilnya. Sedangkan kalau misalnya Max Embassy Recommendation, tahun ini seleksi, pengumumannya tahun depan. Jadi memang waktunya lebih lama. Itu aja. Oke, next. Nah, ini mengenai program-program beasiswa Max yang ada di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia itu ada banyak. Jadi terbagi dari program degree dan program non-degree. Program degree atau program yang bergelarnya itu ada yang untuk jenjang S2 dan S3 yang kita kasih nama research student. Sedangkan untuk lulusan SMA, nih ada S1 Gakubu, ada D3 Koseng, dan D2 Senshu. Ya, jadi sedikit-sedikit nih sambil dengan presentasi ini, belajar bahasa Jepang ya. Gakubu itu adalah S1, Kosen D3, Senshu D2. Diingat-ingat yang siapa tahu nanti kuisnya keluar. Selanjutnya adalah untuk gelar non-gelar. Nah ini ada Japanese Studies dan Teacher Training. Nah untuk Japanese Studies itu khusus untuk mahasiswa sastra Jepang saja. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian kuliah nih di universitas di Indonesia ngambil jurusan sastra Jepang atau pendidikan bahasa Jepang, bisa ikut lagi program Japanese Studies. Sedangkan kalau program Teacher Training, nah ini khusus untuk para guru. Ya, untuk para guru yang memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun gitu. Jadi kalau misalnya ada nih guru-guru dari Kolosal Loyola kalau mau ikut beasiswa Teacher Training silakan ikut ya. Lama belajarnya 1,5 tahun di Jepang gitu, untuk Teacher Training. Oke, lanjut silakan. Nah ini step by step tentang beasiswa Max. Jadi apa sih hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa Max nih? Oke, yang pertama adalah menentukan program yang diinginkan. Nah, ada apa aja sih programnya? Oke, silakan Karin nanya. Nah, ini sebenarnya untuk jenjang-jenjang ini itu akan nanti lebih kalian bisa ketahui dari situsnya JASO Indonesia. Jadi, ketika lulus SMA, mahasiswa atau siswa-siswa Jepang itu bisa memilih ketiga, ya, S1 Gakubu, D2 Senshu atau D3 Koseng, gitu ya. Kalau di Indonesia kan lulusan SMA itu atau SMK bisa lanjut ke universitas atau ke politeknik gitu ya. Setelah itu juga D2 bisa atau ke D4 ya. Kalau Jepang kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mengenai program Gakubu atau S1 ya. Jadi untuk pilihan programnya dibagi dua, yaitu ada IPA dan IPS. Untuk IPA dibagi tiga, IPA A, IPA B, IPA C. IPA A itu biasanya IPA murni ya, ilmu sains natural science murni. Yang B itu biasanya tentang pertanian dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, yang C itu adalah kedokteran dan kedokteran gigi. Nah, untuk yang kira-kira ini ada yang berminat mengambil program IPA C, kami ingatkan dari sekarang, ini kuotanya sangat terbatas di seluruh dunia, jadi memang jarang sekali kami merekomendasikan atau mengirimkan ke Max untuk kandidat yang mengambil IPA C, karena memang kuotanya sangat sedikit sekali dan memang resikonya adalah ketika teman-teman mengambil jurusan kedokteran di Jepang, itu tidak bisa dipraktikkan di Indonesia, izinnya berbeda. Nah itu salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman mengambil program kedokteran di Jepang. Ya. Lanjut ke IPS, IPS itu ada dua, IPS A dan IPS B. Nah IPS A ini umum ya, bisa hukum, bisa sastra, bisa sosiologi, sedangkan kalau B itu ekonomi dan bisnis administrasi saja. Ya. Ini jurusan-jurusan yang ada di sini itu belum semuanya, lebih lengkap nanti bisa melihat di situs Kedutaan Besar Jepang. Nah untuk mohon maaf. Nah untuk beasiswanya itu 117.000 yen per bulan ya, tadi 14 juta rupiah selama 5 tahun. Kok S1 5 tahun Kak? Iya, jadi nanti untuk prosesnya itu kalian tidak langsung masuk universitas, tapi harus mengikuti sekolah persiapan dulu selama 1 tahun. Di sekolah persiapan itu kalian ngapain sih? Pertama, belajar bahasa Jepang. Yang kedua,
mempersiapkan ujian masuk. Jadi selama mengikuti program beasiswa ini, kalian belum milih universitas, tapi cuma bisa milih jurusan saja. Nah, penentuan universitasnya nanti setelah 1 tahun ikuti sekolah persiapan. Nanti kan itu sekolah persiapan itu tryout ya, semacam tryout, dilihat nilainya berapa, nanti akan ada guru pembimbing yang akan mengarahkan kalian daftar-daftar universitas negeri yang bisa dipilih berdasarkan nilai tryout kalian. Ya, catatannya adalah hanya bisa memilih universitas negeri saja. Jadi kalau kalian nih yang ada di sini kenal Jepang melalui misalnya Jerome gitu kan ya. Jerome itu kan di Waseda University ya. Nah, Waseda itu swasta. Jadi kalian tidak bisa masuk ke Waseda University melalui program beasiswa Next Gakubu ini. Gitu. Ya. Nih di sini. Oke. Nah, oke, catatan satu lagi dari saya adalah program Gakubu ini peminatnya paling banyak di antara program-program Next lainnya. Jadi memang ketika kalian berminat ngambil program Gakubu ini, tolong ya, dipersiapkan sebagus-bagusnya, bukan hanya nilai akademik, tapi juga tentang motivasi. Kayak misalnya kalian punya sertifikat JLPT, kan nanti dari situ ketahuan bahwa memang anak ini atau pendaftar ini niat untuk mendaftar beasiswa Max, salah satunya adalah dengan memiliki sertifikat JLPT. Gitu. JLPT itu semacam TOEFL-nya tapi bahasa Jepang, gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke timeline. Nah, ini timeline-nya adalah ya memakan waktu kurang lebih untuk seleksinya saja 1 tahun. Terdiri dari registrasi online atau seleksi dokumen, lanjut ke ujian tulis, wawancara, sampai seleksi final dan keberangkatan sendiri itu waktunya 1 tahun. Ya. Jadi kalau kalian daftar sekarang tahun 2022, hasilnya keluar di 2023. Ke Jepang 2023, ikut sekolah dulu persiapan 1 tahun, baru S1-nya di 2024. Jadi kalian akan terlambat 2 tahun dari teman-teman kalian yang tidak ikut beasiswa Max atau jalur normal-normal saja. Nah, itu adalah mungkin salah satu pertimbangan ketika kalian ingin mengambil program beasiswa Max ini gitu ya. Kalian akan terlambat 2 tahun tapi dapat beasiswa. Nah, itu. Jadi silakan dipikirkan baik-baik ketika ingin mengambil beasiswa Max. Gitu ya. Nah, tadi ada saya sebutkan ujian tulis. Ujian tulisnya itu ada 3 mata pelajaran yang pasti keluar, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Sedangkan kalau IPA A itu tambahannya kimia dan fisika, sedangkan kalau IPA B itu kimia dan biologi. Nah, kok ada bahasa Jepang? Kak, saya nggak bisa bahasa Jepang, gimana dong? Nah, penilaian ujian tulis untuk bahasa Jepang itu berbeda. Ya, jadi bisa maupun nggak bisa tetap mengerjakan, tapi jangan dikosongkan jawabannya. Ya, jangan dikosongkan jawabannya. Itu adalah kuncinya. Nah, kita juga nanti lebih menitik beratkan ke mata pelajaran lain yang memang adalah bidang kalian. Jadi kalau IPA ya matematika, kimia dan fisikanya diperkuat gitu ya. Bahasa Jepangnya jangan dikosongkan aja. Itu intinya. Oke. Nah, tadi saya jelaskan kalian nanti ketika berangkat tidak langsung ikut masuk kuliah, tapi ikut sekolah persiapan dulu nih ya, diajari bahasa Jepang dan ikut persiapan ujian masuk baru selama 1 tahun. Baru setelah itu kalian kuliah S1. Totalnya adalah 5 tahun. Selama 5 tahun itu dibiayai, termasuk sekolah persiapannya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah program KOSENG atau College of Technology, semacam mungkin kalau bayangannya adalah politeknik di Indonesia. Walaupun tidak persis-persis banget, tapi sebagai gambarannya ya, College of Technology atau KOSENG ini adalah D3. Sebagian besar jurusannya adalah teknik. Ya. Nah, ini sama dengan Gakubu besarannya 117.000 yen, tapi masanya lebih singkat, 4 tahun. 1 tahun sekolah persiapan, 3 tahun sekolah KOSENG-nya itu sendiri. Ya. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah gelarnya nanti ketika lulus bukan S1, bukan sarjana, tapi associate degree, semacam sarjana madya atau sarjana terapan yang di Indonesia, seperti itu ya. Tapi kalian juga bisa lanjut lagi kok nanti untuk S1 melalui program ini. Jadi nanti ketika lulus D3, mau lanjut S1, kalian masuk sebagai mahasiswa tahun ketiga. Sisanya 2 tahun lagi. Gitu. Iya. Lalu penempatannya itu dipilihkan oleh Max ya. Biasanya kalau sekolah-sekolah KOSENG ini tersebar di seluruh Jepang. Jadi kalian jangan membayangkan kalau ikut program KOSENG ini
akan ada di kota-kota besar. Bisa juga kalian ditempatkan di daerah-daerah yang mungkin bayangannya tidak seperti Tokyo, tidak seperti gambaran-gambaran Jepang yang kalian lihat di anime-anime gitu ya. Mungkin di drama-drama masih ada, karena mungkin drama-drama masih ada yang di daerah-daerah gitu ya. Tapi gambarannya tidak seperti kota-kota besar gitu. Nah selanjutnya kompetitornya lebih sedikit daripada Gakubu karena ini program Koseng ini hanya dibuka di 45 negara, sedangkan negara berkembang, sedangkan kalau Gakubu itu 160 negara termasuk negara-negara maju ya, kayak misalnya Korea Selatan juga membuka program S1, jadi nanti saingan kalian adalah dari Korea Selatan, dari Tiongkok, dari Singapura, dari Malaysia, dan sebagainya. Gitu. Oke, lanjut. Nah ini ya tadi persebarannya Koseng itu di daerah-daerah juga ada gitu. Jadi kalian bisa aja ditempatkan ini tahu di mana? Yang paling selatan di Kyushu ya. Bisa juga ditempatkan di Kyushu. Oke. Oke, lanjut. Nah ini nanti informasi mengenai College of Technology lebih lengkap. Kalian bisa mengunjungi situsnya Jasa Indonesia untuk mencari lebih tahu apa sih sekolah Koseng itu, belajar apa saja sih sekolah Koseng. Oke ya. Oke, lanjut. Nah ini timelinenya sama dengan Gakubu sebenarnya, ya. Cuman mungkin perbedaannya lihat di ujian tulis. Itu ujian tulisnya adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kimia atau fisika. Jadi nanti program Koseng itu dibagi kimia dan fisika. Gitu ya. Selebihnya sama. Oke, lanjut. Nah, yang program terakhir yaitu adalah program D2 Senshu. Nah, ini bagi teman-teman yang tertarik nih menggambar manga, animasi, ilustrasi, tata boga gitu ya, masak-masakan Jepang, ini bisa mengambil program D2 Senshu. Gitu ya. Nah, lulusannya memang tadi ya bukan S1 tapi diploma degree atau sarjana muda, dan tempat studinya itu di college biasanya hanya di Osaka dan Tokyo saja. Jadi kota-kota besar ya. Berbeda dengan Kosei yang tadi bisa tersebar di mana-mana, bisa kota, bisa daerah. Kalau sekolah-sekolah Senshu itu hanya di Osaka dan Tokyo. Jadi kota-kota besar nih. Ya, jadi bayangannya tidak pedesaan tapi kota-kota besar. Ya, kompetitornya juga lebih sedikit. Tadi sama dengan Koseng, dia diadu di 45 negara berkembang. Ya, besaran beasiswanya sama semua. Gakubu Koseng Senshu itu 117.000 yen per bulan. Tapi kalau Senshu masanya lebih sedikit. Ya, masanya karena cuma 3 tahun. 1 tahun sekolah persiapan, 2 tahun sekolah Senshu. Gitu. Lanjut, Kak. Nah, ini juga sama ya. Informasi Senshu lebih lengkap bisa dibuka di situsnya Jaso Indonesia. Lanjutnya kita ke timeline. Timelinenya juga sama, persis dengan yang lain. Cuma kita perbedaannya lihat di ujian tulisnya. Ujian tulisnya jauh lebih sederhana. Hanya matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang saja. Itu. Oke, lanjut. Nah ini ya, sudah dijelaskan mengenai kandidat ya. Jadi kalau Gakubu Koseng Senshu itu, Gakubu itu bersaing dengan 160 negara, sedangkan kalau Koseng dan Senshu berkait dengan 45 negara. Jadi kalau kalian melihat mana sih Kak yang peluang lulusnya lebih besar, tentu saja Koseng dan Senshu. Tapi sekali lagi ini bukan kami menyarankan harus memilih program Koseng dan Senshu, kembali ke minat dan bakat teman-teman ya. Kalau memang yakinnya Gakubu ya Gakubu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang yakinnya Koseng dan Senshu, pilih Koseng dan Senshu. Tinggal dipersiapkan dari sekarang mengenai nilai, sertifikat dan sebagainya. Nah, lalu adalah mengenai kuota nih. Pasti pada penasaran ya kuotanya. Sebenarnya kuotanya itu bisa berbeda-beda tiap tahun. Cuman gambaran kasarnya, Kedutaan Besar Jepang itu merekomendasikan sekitar 15 orang dari masing-masing program. Jadi Gakubu 15, Koseng 15, Senshu 15. Bisa juga lebih banyak atau lebih sedikit tergantung pemerintah Jepang. Pada saat itu kebijakannya seperti apa. Cuma kasarnya sekitar 15 orang ya setiap tahun untuk masing-masing program. Oke, lanjut. Oke, ini selanjutnya adalah teknis ya mengenai baca persyaratan dan prosedur. Biasanya menjelang pembukaan itu banyak sekali situs-situs yang menjelaskan tentang persyaratan program beasiswa Max ya.
mohon kalau ada informasi tersebut kembalikan ke situs asalnya, yaitu situs Kedutaan Besar Jepang, supaya informasi yang kalian dapatkan tuh akurat. Itu saja pesan dari saya ya. Kadang-kadang suka menyelewengkan misalnya ke jadi bimbel gitu ya, bimbel mempersiapkan beasiswa Max, kadang-kadang suka seperti itu. Jadi mohon dikembalikan ke situs Kedutaan Besar Jepang. Nah ya, ini situs Kedutaan Besar Jepang untuk bisa melihat informasi lebih lengkapnya terkait persyaratan, karena persyaratannya berubah setiap tahun. Ya. Selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen, karena ini sangat teknis sekali ya, banyak juga peserta yang nilainya mungkin bagus tapi kurang surat rekomendasi, atau misalnya ijazahnya nggak dilegalisasi, itu langsung gagal, padahal nilai-nilainya mencukupi. Jadi mohon dipersiapkan jauh-jauh hari beberapa dokumen legal yang perlu legalisasi dari sekolah. Gitu ya. Saya yakin sekolah ini ya, itu mau mendukung kalian ikut beasiswa Max, jadi dengan mudah akan mengeluarkan legalisasi dokumen. Oke, selanjutnya adalah latihan soal-soal ujian. Nah ini tersedia ya, jadi soal-soal latihan ujian tulisnya itu ada di situsnya Study in Japan. Nanti kalau mengunjungi situs Kedutaan Besar Jepang ada linknya tuh, bisa kalian klik. Karena apa? Karena soal ujian tulisnya berbeda dengan kurikulum Indonesia. Jadi kalian harus membiasakan dengan kurikulum Jepang dengan belajar latihan soal ujian tulis tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran kurang lebih seperti ini loh ujian tulisnya gitu. Nah, selanjutnya adalah asah kemampuan bahasa asing gitu ya. Karena ya, ini penting di saat khususnya wawancara, karena wawancaranya nanti dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Belajarlah bahasa Jepang sedikit-sedikit, minimal memperkenalkan diri gitu ya. Watashi wa Rukman desu gitu ya, yoroshiku onegaishimasu. Udah gitu aja, itu sudah jadi bukti ya bahwa kalian minat pergi ke Jepang gitu. Oke, lanjut. Oke, tips dan penutup. Ini beberapa saja kami bocorkan ya, beberapa kesalahan yang lanjut aja nih ke kegagalan-kegagalan yang sering dilakukan, yaitu misalnya ijazahnya belum dilegalisasi, tanda tangannya tidak asli, terus berkasnya tidak disusun, terus pas fotonya tidak terpasang, terus atau hanya mengirim lembar registrasi online. Jadi hal-hal sepele seperti ini itu bisa menggagalkan seleksi dokumen. Jadi mohon diperhatikan sekali hal-hal teknis seperti ini. Sementara untuk ujian tulis dan ujian wawancara tidak bisa kami buka di sini karena prosesnya masih berlangsung. Jadi nanti mungkin bisa ikut lagi ya webinar-webinar yang ada Kedutaan Besar Jepang ya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi ke 021-3192-4308 atau email di beasiswa@dj.mova.co.jp. Oke, sekian presentasi dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Rinjani, silakan. Oke, terima kasih kepada Kak Lukman. Tadi sudah menjelaskan ya secara detail gimana untuk beasiswa dari pemerintah Jepang, terutama yang via rekomendasi embassy. Nah, kali ini saya Rinjani dari JASO Indonesia akan menyampaikan untuk teman-teman yang minat studi ke Jepang untuk dengan biaya sendiri. Jadi mungkin kan kayak tadi ngelihat kuotanya cuma 15 orang, takut gitu, aku nggak pede sama nilai aku, ya udah kita berangkat dengan biaya sendiri. Nah, kami dari JASO Indonesia, Japan Student Services Organization, itu akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana untuk studi ke Jepang, terutama dengan biaya sendiri. Mohon maaf, ini nggak connect ya. Tunggu sebentar untuk presentasinya. Oke, terima kasih. Mungkin. Oke, buat teman-teman yang belum kenal, mungkin tadi sudah ada yang bisa jawab ya, apa itu JASO. Jadi kami adalah Japan Student Services Organization. Jadi kami adalah lembaga di bawah MEX-nya Jepang. Dan kalau untuk kantor Indonesianya sendiri, kami berfokus untuk penyediaan informasi dan konsultasi untuk studi ke Jepang. Tapi kalau untuk JASO Jepangnya sendiri, segala program untuk
support bagi mahasiswa itu dikelola oleh JASO Jepang. Oke, untuk di Jepang sekarang mahasiswa asing sudah berapa banyak sih? Kalau ke Jepang aku sendiri enggak ya gitu. Jangan takut karena untuk saat ini sudah semakin banyak mahasiswa asing dan dari Indonesia sendiri kurang lebih ada 5.000 mahasiswa Indonesia di Jepang. Untuk jumlah ini memang akan agak sedikit ada penurunan karena kemarin ketika pandemi Jepang ini close border. Tapi untuk saat ini sudah dibuka lagi. Nah, untuk teman-teman banyak yang pengen studi ke Jepang ini kurang lebih karena apa sih gitu. Yang pertama banyak yang ke Jepang karena memilih bagaimana standar pendidikan Jepang ini cukup tinggi, terutama di bidang tekniknya, seperti itu. Dan semakin ke sini di Jepang nuansanya pun sudah makin banyak mahasiswa internasional atau justru pekerja asing pun sudah semakin banyak di Jepang. Dan untuk teman-teman yang kayak aku nggak bisa bahasa Jepang gimana sih? Sekarang sudah ada beberapa universitas yang membuka program dengan English degree atau program dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, untuk di Jepang saat ini biaya pendidikan pun bisa dibilang kalau kita bandingkan dengan negara lain cukup terjangkau. Nah, untuk kita kalau misalnya sudah sekolah di Jepang, kuliah di Jepang, kesempatan bekerja di Jepang saat ini pun semakin tinggi atau semakin banyak. Tentunya kalau teman-teman sudah ke Jepang, kita bisa lah sambil belajar sambil ya jalan-jalan untuk menikmati alam dan budaya Jepang yang kaya. Next, di sini kita skip aja. Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan ya oleh Kak Lukman bahwa untuk jenjang pendidikan di Jepang ini ada dari tingkat universitas dengan S1, S2, dan S3, serta junior college, College of Technology, atau D3 Politeknik, dan Senshu atau Professional Training College. Nah, ini ya lebih detailnya bagaimana untuk pintu masuk kita sebagai mahasiswa asing ke Jepang. Untuk yang memperoleh degree, ini kita bisa masuk ke tingkat universitas, itu baik S1, S2, S3, lalu tadi ya Specialized Training College, College of Technology, dan Junior College. Lalu kita bisa masuk ke Jepang sebagai mahasiswa exchange, tapi memang kalau untuk exchange ini kita sudah harus kuliah dulu di Indonesia dan pastikan jatuhnya universitas kita punya MOU atau kerjasama untuk exchange dengan Universitas Jepang. Jadi nggak bisa nih kita istilahnya mau ke universitas ini exchange itu kalau misalnya universitas kita nggak ada kesepakatan atau kerjasama, sayangnya nggak bisa. Jadi nggak bisa ke Jepang exchange dengan misalnya kayak keputusan sendiri atau biaya sendiri, sayangnya tidak bisa. Lalu yang ketiga, kita bisa masuk ke Jepang sebagai pembelajar bahasanya. Jadi baik itu kita peer belajar bahasa Jepang ataupun belajar untuk persiapan masuk universitas. Next. Ini ya tadi untuk lebih detailnya, kalau untuk S1 di Jepang sama kayak di Indonesia tadi sudah dijelaskan untuk sama Kak Lukman, itu kita 4 tahun dan nanti gelarnya adalah sarjana. Nah, kalau untuk junior college ini jatuhnya masa belajarnya kurang lebih 2 tahun. Ini sarjana junior college. Professional training college itu 2 tahun, gelarnya adalah diploma. Kalau yang 4 tahun itu diploma lanjutan. Dan College of Technology itu nanti gelarnya associate dengan masa belajar 3 tahun. Ini kurang lebih jumlah universitas yang ada di Jepang. Oke, untuk persiapan proses pendaftaran nih alurnya bagaimana? Yang pertama, kita persiapkan, merencanakan dulu, kita pastikan dulu nih, ini kita jurusan yang kita mau, bidang yang kita mau, ini ada di jenjang apa nih? Contohnya seni di Jepang kayak animasi, kalau di kita kan desain itu sudah ada DKV S1. Nah, kalau di Jepang untuk
misalnya jurusan desain, dia ternyata nggak ada di S1-nya nih, nggak ada di program sarjana, tapi ternyata adanya di Specialized Training College. Gitu. Jadi kita harus pastikan jurusan yang kita mau ini ada di jenjang pendidikan yang mana. Setelah itu kita harus memilih sekolahnya. Dan dengan mengumpulkan informasi sekolah dan prosedur pendaftarannya. Lalu kita harus menyiapkan sertifikat yang dibutuhkan untuk masuk sekolah. Yang pertama adalah sertifikat bahasa. Jadi untuk sekolah seperti Specialized Training College, College of Technology, dia hanya ada dalam bahasa Jepang. Untuk S1 yang jurusan Jepang, atau yang perkuliahannya dalam bahasa Jepang, dia diminta sertifikasi JLPT minimal N2. Jadi JLPT kan ada 5 level. N5 paling rendah, N1 paling tinggi. Nah, yang diminta adalah N2. Seperti itu. Kalau untuk yang English degree, biasanya mereka standar. Minta TOEFL, IELTS, TOEIC, atau semacamnya. Lalu, kita juga harus mempersiapkan sertifikasi akademis. Kalau untuk yang Japanese degree, mayoritas universitas di Jepang akan meminta kita submit nilai EJU, Examination for Japanese University Admission. Nah, ini harus dilaksanakan dalam bahasa Jepang. Kalau misalnya kita mau ambil yang Japanese degree. Kalau yang English degree, sebagai gantinya kita bisa ambil SAT, ACT, IB, atau L-Level. Seperti itu. Lalu kita mulai persiapan pendaftaran dengan mengumpulkan dokumen aplikasi, lalu sertifikat yang dibutuhkan. Lalu seperti rapot, atau misalnya ijazah, itu kita harus translate biasanya ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Itu untuk persiapan pendaftaran. Nah, ujian masuk di Universitas Jepang biasanya ada ujian tertulis atau wawancara. Jadi setiap universitas di Jepang kebijakannya akan berbeda-beda dan kita harus pastikan ke website universitas yang kita tuju. Lalu ketika sudah diterima di Universitas Jepang, biasanya nanti kita akan diminta submit lagi nih beberapa dokumen seperti dokumen orang tuanya kita seperti gaji papa, mama, lalu misalnya surat rekening koran. Ini digunakan untuk kita submit ke universitas dan universitas akan mengurus pengurusan visa ke imigrasi Jepang. Gitu. Jadi untuk pengurusan visa dan kayak perizinan ke imigrasi Jepang itu tidak kita lakukan sendiri tapi dibantu oleh sekolah. Jadi nanti kita akan menerima COA itu. Nah, nanti COA-nya kita bawa ke visa center yang ada di kedutaan atau konjen. Dan untuk persiapan belajar di Jepang seperti jatuhnya pengurusan dorm dan semacamnya itu nanti akan dibantu juga oleh pihak sekolah atau universitas yang kita tuju. Oke, ini untuk gambaran kemampuan bahasa yang dibutuhkan ya. Kalau misalnya kita mau ke Jepang. Tadi ya kalau untuk undergraduate, Professional Training College dan College of Technology mereka minta JLPT minimal N2 atau EJU yang skor bahasa Jepangnya itu di 200 sampai 250 poin. Oke, kalau untuk yang bahasa Inggris ini gambarannya kurang lebih akan seperti ini. Kalau untuk yang kita ambil TOEFL IBT kurang lebih mintanya 71 sampai 80 dan IELTS itu 5,5 sampai 6. Tapi ini setiap universitas pun akan berbeda-beda, jadi kita tetap harus memastikan ke universitas yang kita tuju. Seperti itu. Ini tadi ya yang sempat saya mention soal EJU, Examination for Japanese University Admission for International Student. Jadi kalau di Indonesia, ini kan kita mau masuk universitas ada SBMPTN. Nah, kurang lebih gambaran secara simpelnya, EJU ini adalah SBMPTN bagi kita mahasiswa asing untuk masuk ke universitas di Jepang. Dan mayoritas untuk universitas negeri mereka akan minta EJU untuk seleksi masuk universitasnya. Itu. Nah, untuk mata pelajarannya sendiri ini ada 4 ya. Yang pertama adalah Japan as Foreign Language, ini bahasa Jepang. Lalu Science ada fisika, kimia, dan biologi. Kalau untuk teman-teman yang mau ke
jenjang humaniora atau social science, di sini ada Japan and the World. Dan yang terakhir ada matematika. Sebelum mendaftar, ini ada catatan bahwa kita harus cek secara berkala application form dari universitas yang akan kita tuju. Itu apakah perlu mengikuti EJU atau tidak. Atau misalnya boleh SAT atau ACT atau semacamnya. Lalu mata pelajaran apa nih yang dibutuhkan? Karena misalnya nih, kalau untuk engineering biasanya mereka akan minta mata pelajarannya sains, fisika, dan kimia itu wajib, serta matematik yang course 2, seperti itu. Lalu bahasa pengantarnya apa yang harus kita gunakan? Jadi EJU ini bisa dilaksanakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Biasanya kalau yang untuk English degree, dalam bahasa Inggris saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya untuk yang bahasa Jepang atau yang Japanese degree, ini akan diminta mengerjakan EJU-nya dalam bahasa Jepang, seperti itu. Serta periode hasil EJU yang diakuin itu minimal kita tesnya yang misalnya tahun 2022 untuk masuk universitas di 2023, contohnya seperti itu. Kalau untuk di Indonesia sendiri, EJU dilaksanakan 2 kali. Itu di bulan Juni dengan pendaftaran di Februari sampai Maret. Dan di bulan November itu pendaftarannya di bulan Juli. Untuk saat ini sayangnya di Indonesia baru ada 2 pelaksanaannya. Di Surabaya yang handle adalah IMC Center dan Jakarta itu di Pusat Studi Jepang UI Depok. Oke, untuk teman-teman yang mau mempelajari EJU, ini mungkin bisa di next. Ini bisa kita akses ya di website JASO Jepang, itu untuk silabusnya dan contoh-contoh ujian soal tahun sebelumnya. Itu. Nah, untuk pendaftaran ini kita bisa menghubungi Pusat Studi Jepang UI kalau misalnya kita mau tesnya yang di Jakarta, dan kalau misalnya mau tesnya di Surabaya, menghubunginya ke IMC Center. Ini kalau misalnya kita rangkum ya, tadi untuk alur masuk universitas, terutama di jenjang sarjana, itu kita harus menentukan dulu nih, kita cari apakah universitas kita yang kita tuju itu menggunakan English degree atau Japanese degree. Kalau untuk Japanese degree, tadi kan dibutuhkan EJU dalam bahasa Jepang dan sertifikasi bahasa Jepang minimal N2. Nah, biasanya anak-anak Indonesia akan ke preparation course dulu. Itu kita ke Jepang dulu, kayak foundation lah ya, selama 1,5 tahun sampai 2 tahun, baru nanti kita tes EJU dan JLPT-nya, baru nanti akan masuk tes ke universitas. Tapi kalau untuk English degree, itu agak lebih simpel karena persiapannya kita bisa lakukan di Indonesia, itu untuk tes EJU, SAT, L-Level, dan semacamnya, serta TOEFL, IELTS, dan yang lainnya. Dan kita langsung tes ke universitas. Sayangnya di universitas di Jepang ini mereka nggak ada agent. Jadi kita harus melakukan pendaftaran langsung ke universitas yang kita tuju. Jadi biasanya kita seleksinya dokumennya dikirim ke universitas, lalu biasanya akan ada wawancara. Ada beberapa universitas yang datang ke Indonesia atau misalnya meminta kita ke misalnya tesnya diadakan wawancaranya di Singapura atau misalnya harus ke Jepang. Nah, itu kembali lagi ke kebijakan universitasnya. Seperti itu. Oke, untuk gambaran biaya hidup tadi kan dikasih tahu ya Kak Lukman, kalau misalnya beasiswa Max itu dapat uang 117.000 yen per bulan. Kira-kira cukup nggak sih? Itu cukup banget sebenarnya. Jadi untuk biaya hidup rata-rata di Jepang kurang lebih ada di kisaran 93.000 yen per bulan. Tapi ya ini angkanya akan berubah tergantung satu daerah tempat kita tinggal, yang kedua adalah gaya hidup kita. Ini biaya 93.000 yen ini sudah include semua ya, jadi biaya tempat tinggal, lalu misalnya listrik, gas, air, transportasi, dan semacamnya. Mungkin buat teman-teman yang istilahnya ke Jepang dengan biaya sendiri, itu kayak, aku boleh nggak sih Kak kerja di Jepang gitu. Berdasarkan peraturan imigrasi Jepang, bagi mahasiswa asing yang
jatuhnya punya status pelajar, itu boleh untuk kerja paruh waktu, tapi dibatasi. Itu tidak lebih dari 28 jam per minggu. Seperti itu. Nah, jadi tapi ini jatuhnya adalah kita utamanya adalah belajar ke Jepang. Udahannya kita boleh kayak cari-cari uang jajan tambahan lah ya. Jadi konsepnya bukan kerja sambil belajar, tapi kita belajar dengan tambahan cari-cari uang jajan. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya kerja paruh waktu sebulan di Jepang itu bisa sampai 300.000 yen, itu tidak benar karena gaji untuk paruh waktu di Jepang itu kurang lebih cuma 1.000 yen per jam saja. Dan jadi hasil dari kerja kita ke paruh waktu sebenarnya tidak bisa untuk mengcover biaya pendidikan, biaya hidup, terus misalnya kita kirim uang balik ke papa ke mama itu sayangnya tidak bisa. Jadi untuk kerja paruh waktu biasanya hanya akan dipakai untuk sebagian dari biaya hidup kita aja, cover sebagian biaya hidup dari si 93.000 yen tadi. Seperti itu. Untuk biaya pendidikan sendiri, ini yang mungkin agak unik ya dari Jepang. Di Jepang, kalau misalnya kita ke universitasnya negeri, mau jurusan apapun, universitas manapun, itu harganya sama, flat rate. Jadi kurang lebih di tahun pertama kita akan kena 535.800 yen, itu per tahun ya. Nanti tapi di tahun pertama akan ada admission fee, biasanya kurang lebih 200.000 yen. Jadi kurang lebih ada di kisaran 800.000 yen di tahun pertama, nanti di tahun kedua, ketiga, keempat yang 535.800 yen. Itu kalau untuk universitas negeri. Kalau untuk swasta nanti akan berubah-ubah tergantung dari universitasnya. Kalau untuk junior college ini juga akan agak berbeda di setiap sekolahnya. Kalau untuk College of Technology, dia sama di kisaran 234.600 yen. Nah, untuk beasiswa di Jepang sendiri, ini selain beasiswa Max, sebenarnya ada pilihan beasiswa-beasiswa yang lainnya, seperti Monbuka Gakusho Honor Scholarship for Privately Financed International Student. Jadi ini adalah beasiswa dari Max juga, tapi diperuntukkan bagi mahasiswa Jepang yang berangkat ke Jepang dengan biaya sendiri. Ini pemberian beasiswanya sebesar 48.000 yen per bulan dalam 1 tahun. Kalau misalnya kita masuknya di bulan April, kalau di bulan Oktober itu setengah tahun. Untuk pengurusan beasiswa ini dilakukan ke universitas. Jadi kita udah harus masuk ke universitasnya terlebih dahulu, baru nanti kita daftar beasiswa Simon Bukagakusho Honor Scholarship ini ke universitas tempat kita belajar nanti. Lalu ada juga student exchange. Jadi kalau teman-teman yang tadi ya udah kuliah dulu nih di Indonesia, terus udah aja ada exchange ke Jepang, ini akan ada supportnya juga dari Max-nya Jepang. Pemberian beasiswanya adalah 80.000 yen per bulan selama masa belajar kita di Jepang. Lalu ada juga dari local government dan private foundation, serta beasiswa semacam pengurangan biaya pendidikan dari universitas. Tapi memang untuk beasiswa yang selain beasiswa Max, baru bisa kita apply setelah kita sudah di Jepangnya, sudah diterima di universitas, baru nanti apply beasiswa yang lain. Untuk daftar beasiswanya, ini teman-teman bisa dapatkan di website studyinjapan.go.jp. Jadi ini beasiswa yang bisa kita apply sebagai mahasiswa asing sudah terangkum di pamflet ini. Untuk bekerja di Jepang, ini ya bisa dilihat grafiknya semakin lama semakin banyak mahasiswa yang tadinya kuliah di Jepang udah hanya merubah status ke visa kerja gitu. Jadi memang setiap tahun akan semakin naik dan memang kalau misalnya dari bidang pekerjaannya kurang lebih memang ada di bagian translation dan interpretation, lalu di perusahaan yang multinasional
atau internasional. Untuk kali ini sekian dari saya. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi lebih lanjut mengenai studi di Jepang secara umum, bisa menghubungi kami di info@jaso.or.id, bisa telepon di 021-252-1912 atau via Facebook dan Instagram di jaso.indonesia. Mungkin sekian dari kami. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk Japan Embassy. Ya, sedikit banyak sudah dapat gambaran ya. Mungkin yang perlu sedikit dijelaskan tentang kondisi alam ya. Apakah sama dengan di Indonesia? Seperti itu bisa enggak? Misalnya nanti kalau studi di sana itu persiapan fisiknya apa, bajunya yang seperti apa, musim-musimnya. Mungkin sedikit perlu diberi gambaran. Oh, iya. Baik. Oke. Ya, mungkin seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, mungkin saya juga menambahkan pengalaman juga selama 3 tahun belajar di Jepang. Karena Jepang itu adalah negara 4 musim, jadi memang perlu dipersiapkan terkait fisiknya itu perubahan cuaca, karena memang benar ya beda sekali. Meskipun di Jepang itu ada pertama musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Jangan bayangkan musim panasnya itu seperti di Indonesia, ya, ataupun Semarang atau Jakarta gitu ya, yang panasnya mungkin kering. Di Jepang itu panasnya lembab, gitu. Jadi kita tidak bergerak pun itu keringetan. Bisa dibayangkan, sepertinya dibayangkan itu seperti dalam ruang sauna, gitu ya. Jadi tidak bergerak pun itu udah keringetan. Makanya orang Jepang itu biasanya kalau musim panas ya lebih suka di dalam rumah menyalakan AC, gitu ya. Musim dingin pun seperti itu. Jadi ya karena di Indonesia tidak ada musim dingin, jadi memang perlu dipersiapkan baju-baju tebalnya, tapi tidak perlu membawa baju tebal dari Indonesia. Sebaiknya belinya di Jepang saja, karena lebih sesuai dengan kondisi Jepang dan juga supaya kopernya nggak kegedean ya, karena bawa baju tebal dari Indonesia. Yang kedua mungkin juga terkait dengan kondisi alam ya, karena sama-sama berada di lempeng tektonik, gempa buminya lebih sering ya. Mungkin di Indonesia sebenarnya sering juga, cuma kita di Pulau Jawa mungkin tidak terlalu intens ya gempa buminya. Di Pulau Honshu, Jepang itu intens gempa buminya. Jadi kalau awal-awal tuh suka nggak kebiasa dengan gempa bumi, tapi nanti lama-lama kebiasaan. Cuman jangan sampai terlena gitu ya, kadang-kadang juga mungkin ada gempa malah diem aja, harusnya melakukan evakuasi gitu ya, melakukan hal-hal yang memang sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Mungkin itu saja. Ya, baik. Sekarang saya buka pertanyaan-pertanyaan ya. Bapak Ibu yang ada di sini juga boleh bertanya, teman-teman juga boleh bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Studi di Jepang? Wah, banyak sekali nih yang mau studi ke Jepang ya. Siapa dulu nih? Audrey dulu ya, nanti baru siapa ini? Ya di sini ada. Oh. Apakah ada S2 atau S3 ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini lebih ke S2, S3-nya itu informasi secara umum atau yang beasiswa ini? Oke, Oke, baik. Jadi tadi di slide itu sudah ada ya program beasiswa MEK, salah satunya adalah namanya research student. Itu untuk yang ingin melanjutkan ke jenjang S2 atau S3. Nah, berhubung karena kita presentasinya di SMA Kolosal Loyola ini, jadi kami hanya memberikan tentang beasiswa untuk lulusan SMA saja. Ada juga untuk lulusan S1 bagi yang mau lanjut ke S2, itu nanti persyaratannya salah satunya adalah IPK 3,4 minimal, tidak boleh kurang, 3,2 mohon maaf, 3,2 tidak boleh kurang. Kalau 3,4 tinggi banget ya. 3,2 minimal. Ya, terus juga ada wajib sertifikat TOEFL atau JLPT N2. Jadi salah satu saja, mau pakai bahasa Jepang saja atau bahasa Inggris saja atau dua-duanya. Nggak apa namanya? Salah satu pun nggak masalah sebenarnya gitu ya.
Nanti untuk lebih lengkapnya tadi ya, dilihat aja di situs Kedutaan Besar Jepang. Intinya adalah beasiswanya lebih besar. Kalau S1 jadi D3 itu 117.000 yen, kalau S2 S3 itu 145.000 yen per bulan. Gitu. Baik, berarti ada ya Kak ya? Ada. Jadi nanti S1 di Jepang, dilanjut S2, S3 bisa ya. Door prize-nya langsung dari Prize-nya bagi Jepang. penanya. Nih. Silakan. Lagi di belakangnya dulu, siapa tadi? Oh, Bu Elda, monggo. Nanti langsung disambung Borjias. Terima kasih Mas dan Mbak. Saya ingin bertanya soal yang Max tadi Mas. Untuk yang studi Max tadi untuk S1 kan istilahnya dipersiapkan selama kurang lebih 1,5 tahun kalau saya nggak dengar. Untuk jenjang menunggu apa? Sekolah persiapannya Iya, 1 sekolah tahun. persiapan. Sekolah persiapannya itu? Ya, selama 1 tahun. 1 tahun ya. Ya. Itu berarti sudah di sana atau di sini atau bagaimana? Ya. Jadi istilahnya itu sudah pasti masuk ke Max atau masih di sini tetapi ada indikasinya istilahnya masuk ke Max-nya? Ya. Jadi untuk tahapannya pertama harus lulus beasiswa Max dulu. Jadi setelah lulus beasiswa Max, berangkat ke Jepang, ikut sekolah persiapan. Jadi sekolah persiapannya di Jepang 1 tahun plus 4 tahun. Gitu. Jadi 5 tahun ada di Jepang, di cover semua biaya pendidikannya. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Langsung. Baik, saya izin bertanya. Nama saya Elan dari kelas 11C. Saya ingin menanyakan 2 pertanyaan. Pertama itu apakah JASO hanya membantu siswa-siswi seperti kami ini mencari universitas negeri Jepang atau bisa juga univ swasta. Kemudian apakah JASO menyediakan juga info mengenai asuransi pelajar untuk menjamin ya keselamatan selama studi di Jepang. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk JASO, kami memang pusat informasi secara umum untuk studi ke Jepang. Jadi misalnya kamu mau nanya, kayak Kak aku mau ke universitas swasta, misalnya Waseda University, bisa dibantu nggak sih untuk pencarian misalnya application guideline-nya, lalu misalnya formnya, itu bagaimana tahapannya, itu bisa dikonsultasikan ke JASO Indonesia. Paling nanti kontak aja ya kayak yang tadi itu. Lalu kalau untuk asuransi itu biasanya akan diarahkan sama universitasnya. Itu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matthew, saya dari kelas 10. Saya ingin bertanya terkait salah satu jurusan yang tadi di IPS berarti yang A itu tentang jurusan hukum itu. Hukumnya apakah mempelajari hukum Jepang sana atau hukum secara internasional gitu. Terus kemudian untuk kalau biasanya untuk akomodasi buat internasional student itu biasanya mereka itu pada tinggal di ya apartemen atau asrama tersendiri dari universitas itu. Sama satu lagi untuk beasiswa Max itu apakah hanya untuk orang yang kurang mampu atau orang yang mampu pun bisa dapat beasiswa itu? Ada 3 pertanyaannya, ya Kak ya. Yang pertama, apakah hukum itu hukum Jepang atau hukum internasional? Jadi kalau kamu mau studi hukum, apakah itu bisa diterapkan di Indonesia ya? Pinter pertanyaannya. Itu dulu dijawab satu-satu ya. Oke, baik. Mungkin nanti kalau terkait jurusan ya akan lebih dijelaskan oleh Mbak Rinjani, jurusan hukum apa saja yang ada di Universitas Negeri Jepang. Karena memang Kedutaan Besar Jepang biasanya itu tidak terlalu banyak membahas mengenai jurusan, tapi lebih banyak mengenai proses seleksi beasiswa. Jadi mungkin saya lanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga ya. Yang kedua tadi terkait dengan akomodasi di universitas, itu tergantung universitasnya. Jadi kalau misalnya kuota asramanya itu masih ada, biasanya universitas akan mengarahkan untuk mendaftar asrama saja. Tapi kadang-kadang ada tahun-tahun di mana pendaftar itu sangat banyak, jadi asrama itu sudah penuh. Nah, jika pada saat terjadi demikian, biasanya universitas mengarahkan untuk menyewa apartemen. Jadi apartemen itu bukan
seperti apartemen Indonesia, tapi seperti kos-kosan lah, seperti itu ya, kos-kosan. Jadi universitas akan mengarahkan untuk mendaftar kos-kosan. Nanti akan ada lembaga seperti agen perumahan lah gitu ya, karena tidak bisa kita tuh menghubungi langsung ownernya, tapi melalui agen properti untuk sewa kamar kos-kosan seperti itu. Ya, tadi. Baik, lalu apakah JASO itu hanya afirmasi ya? Atau, ya betul. Atau juga itu prestasi, jadi itu kayak beasiswa afirmasi atau prestasi gitu pertanyaannya. Ya, betul. Jadi beasiswa Max itu adalah beasiswa prestasi ya, jadi memang kita sudah menjelaskan syarat-syaratnya. Kalau memenuhi syarat-syarat tersebut, maka berpeluang untuk beasiswa Max, mendapatkan beasiswa Max. Tidak ada di persyaratan tersebut, misalnya ekonominya seperti apa, itu tidak ada sama sekali. Jadi murni adalah beasiswa prestasi. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan jurusan, Kak Rinjani akan menjelaskan. Ya, jurusan ya. Mungkin sambil menunggu, apakah ada lagi biar bisa dijawab? Oh ya, baik. Monggo. Terima kasih. Saya mau bertanya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, untuk Max ini, anak saya kelas 12. Jadi mulai bisa untuk mempersiapkan pengajuan mulai kapan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya dia kan mau jurusan yang benar-benar pure bahasa Jepang. Jadi mesti N2 ya, N2 atau N1. Nah, di Indonesia ini dia udah belajar sampai ini N4 dan lagi sebenarnya dia punya target kelas 12 nanti selesai dia di N3. Nah, cuman dari pihak yang les bahasa Jepangnya mengarahkan dia untuk kuliah kayak bahasa, sekolah bahasa ya, dan mundur 2 tahun. Nah, apakah benar harus 2 tahun lagi di situ baru kuliah, atau dengan dia mengantongi N3 ini dia bisa mempersingkat waktu tunggu dia sebelum masuk? Dan memang dia mau menembak di Max ini, gitu. Mohon sarannya. Ya baik, terima kasih buat atas pertanyaannya. Pertama terkait dengan kapan sebaiknya saya mempersiapkan diri untuk mengikuti beasiswa Max. Nanti kalau lihat website kami, itu ada persyaratan akademik yaitu nilai raport matematika bahasa Inggris 84 minimal pada semester 4 dan 5. Jadi kelas 2 semester 2 dan kelas 3 semester 1. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kelas 2 kan sekarang masih semester 1 ya, kelas 2 semester 1, mulai semester depan mulai dipersiapkan untuk memperbaiki, lebih mempertegas ya, memperkuat mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Nah, kalau mau ngambil IPA itu plus kimia. Jadi kimianya juga 84 minimal di semester 4 dan 5. Nah, gitu. Nah, terkait dengan sertifikat JLPT, sebenarnya kami tidak mewajibkan melampirkan sertifikat JLPT. Tapi kalau ada, itu nilai tambah. Gitu ya. Artinya memperbesar peluang untuk lulus beasiswa Max. Nah, meskipun misalnya peserta tersebut memiliki sertifikat N2 atau N1, itu tidak menghilangkan kewajiban untuk mengikuti sekolah persiapan. Jadi semua baik yang bisa bahasa Jepang maupun yang belum bisa bahasa Jepang itu wajib mengikuti sekolah persiapan selama 1 tahun sebelum masuk ke universitas. Baik, apakah menjawab pertanyaan Ibu? Pak, berarti setelah keluar nilai yang semester 5, berarti kan kelas 3 Januari nanti ya sudah keluar nilai. Ya, berarti bisa langsung masukin data ya Pak? Kita pendaftarannya itu buka setiap bulan April. Oh, Nah, April biasanya nanti. di bulan April itu masih semester 6 ya, tapi nilai rapot semester 6-nya belum keluar. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya ini yang kelas 12 Pak, kelas 3 SMA. ya kelas anak 3 saya. SMA, kita kan hanya butuh semester 4 dan 5 ya. Semester 4 Jadi, dan 5. Untuk pendaftarannya itu harus lulus dulu. Harus lulus sampai semester 6, meskipun belum ada transkrip nilainya, nggak apa-apa sampai semester 5 dulu, dan ijazahnya bisa pakai SKL. Jadi bukan ijazah yang ada resmi, tapi surat keterangan lulus sementara untuk menggantikan ijazah yang baru keluar nanti di bulan Juli. Itu nggak apa-apa.
Berarti April nanti sudah bisa ini ya diproses ya. Iya, diproses. Diproses April 2023. Iya. Terus JLPT-nya rencana mau dilakukan di Jakarta. Tapi pakai bahasa apa? Bukan bahasa Jepang. Bagaimana ya? Iya, jadi untuk tahap awal kita itu belum mewajibkan untuk terjemah dulu. Jadi nggak apa-apa ijazah dan transkrip nilainya dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau udah masuk lulus wawancara, kita baru minta terjemahin ke bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Lalu hasil terjemahnya itu dicap bahasa oleh sekolah gitu. Terus untuk tes JLPT kan ada di UI kan nanti bulan November. Iya. Dan rencana anaknya mau ikut, cuma itu dalam bahasa pengantar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Itu apakah bisa dipakai? JLPT ya? Ya, JLPT. Bukan EJU. Oh, EJU. Sorry. Ya, tadi EJU itu juga salah satu persyaratan sebenarnya. Ya. Itu minimal kalau nggak salah 250 poin ya. Iya, itu bisa jadi nilai tambah juga. Kami tidak mewajibkan, tapi kalau ada sertifikat EJU nilai tambah. Gitu. Tapi EJU-nya masih bukan dalam bahasa Jepang pengantarnya, tapi kalau nggak salah di UI itu pengantarnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Oh, pengantarnya bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya, nggak apa-apa, bisa dipakai. Nanti yang kita lihat itu adalah EJU-nya yang pelajaran bahasa Jepangnya saja. Tidak matematika, iya gitu, bahasa Jepangnya. EJU-nya dalam bahasa. Iya, bahasa Jepang. Yang bahasa Jepang nggak ada ya, Bapak? Ada nggak? Mungkin mau menambahkan, jadi IJU tadi mungkin ada 4 mata pelajaran ya, yang Japanese as foreign language itu hanya dalam bahasa Jepang. Jadi memang Japanese as foreign language ini adalah tes bahasa Jepang, tapi yang punya EJU gitu. Jadi agak beda sama JLPT. Lalu seperti mata pelajaran lainnya seperti yang Science, Matematika, dan Japan and the World ini tersedia 2 bahasa. Ada yang bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi kayak bagaimana kita butuhnya aja gitu. Biasanya kan kalau untuk yang English degree mereka universitas di Jepang minta yang English dalam bahasa Inggris pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ke Japanese degree itu EJU-nya biasanya akan diminta dalam bahasa Jepang seperti itu. Oke, mungkin untuk mau menambahkan ya ke yang tadi pertanyaan Matthew tadi belum terjawab. Ini saya sempat lihat di beberapa universitas di untuk di universitas di Jepang, untuk hukumnya memang akan lebih ke Jepang, tapi ada beberapa mata pelajaran kuliah yang kayak semacam hukum internasional seperti itu. Jadi nggak terpatok gimana kita hukum di Jepangnya aja gitu. Jadi kayak perbandingan hukum Jepang dan hukum internasional itu ada juga. Tapi memang kalau untuk mata pelajaran hukumnya akan lebih agak banyak yang punya Jepang gitu loh. Karena kan kita belajarnya di Jepang. Kembali lagi. Seperti itu. Sudah menjawab, Matthew? Oke, terima kasih. Baik. Apakah ada lagi? Ya, banyak sekali ya. Ini pada banyak berminat nih Kak nih. Mangga Ibu. Saya mau tolong tanya, untuk yang Max itu tadi kan memang ibarat kata kita harus 1 tahun persiapan bahasa Jepang. Sedangkan untuk yang JASO itu saya ingin menanyakan apakah dia bisa menolong kita untuk apply semua university yang ada di Jepang atau hanya tertentu saja? Oke. Kalau Max kan tadi khusus negeri ya. Iya. Kalau yang JASO itu gimana? Bisa Kalau yang swasta? Bisa ya? Kalau JASO kembali lagi bahwa kami adalah pusat informasi secara umum untuk studi ke Jepang. Jadi kalau misalnya Ibu mau cari-cari informasi, baik itu universitas negeri maupun swasta, kami bisa bantu untuk pencarian informasinya. Tapi untuk pendaftaran universitas, itu universitas Jepang nggak mau ada orang tengah. Makanya Ibu mau coba cari agent untuk sekolah universitas di Jepang itu nggak ada gitu. Karena memang peraturan universitas di Jepang itu tidak ada agent atau orang tengah. Jadi kita sebagai calon mahasiswanya mendaftar langsung ke
universitas yang kita tuju. Kami JASO Indonesia bisa bantu cari informasinya. Tapi ketika melakukan pendaftarannya itu harus anaknya ibu langsung ke universitas di Jepangnya. Oh, gitu. Seperti itu. Terus kalau apply sendiri ya, misalkan kita apply sendiri, kita pengen dapat beasiswa. Apakah kita juga harus seperti yang Max itu? Jadi kita mundur 1 tahun? Oh enggak, jadi Oh, kalau enggak. misalnya kita udah daftar ke universitas, itu pun ada change Ibu, untuk kita diterima dengan beasiswa atau tanpa beasiswa. Kalau untuk beasiswa dari universitas, ada yang bentuknya pembebasan biaya pendidikan atau pengurangan. Misalnya 80%, 50%, atau 30%, seperti itu. Ada kemungkinan kita tidak dapat beasiswa juga? Ada juga. Itu. Kalaupun misalnya kita nggak dapat beasiswa pengurangan biaya pendidikan, nanti ketika sudah jadi mahasiswanya, itu kan kita bisa lihat nih, foundation apa aja yang kerjasama sama universitas kita. Itu. Atau misalnya kita mau coba apply beasiswa yang dari eksternal, jadi dari foundation atau misalnya dari local government itu bisa. Tapi kita sudah harus di Jepang terlebih dahulu. Jadi memang change untuk beasiswa akan lebih banyak setelah kita sudah diterima universitas dan di Jepangnya. Seperti itu Berarti dibanding. kita bisa jadi kita jalan dulu kuliah tanpa beasiswa, entah nanti kita di tahun kedua baru kita apply gitu ya. Iya, betul. Terus kalau misalkan mulai kuliah di Jepang itu kira-kira di bulan apa? Kalau untuk di Jepang, intake-nya mayoritas akan di bulan April, Ibu. Nah, kalau untuk yang Japanese degree. Nah, kalau untuk yang English degree atau yang kuliahnya dalam bahasa Inggris, ini mayoritas ada di bulan Oktober. Berarti kalau kita ambil yang English degree, kita tidak buang waktu ya. Karena kalau yang Japanese kan kita paling nggak buang 1 tahun ya. Betul. Iya, jadi memang kalau untuk timeline berdasarkan kami memantau ya, untuk universitas yang punya English degree, misalnya anaknya nih lulus di tahun 2023. Oktober 2023 itu sudah bisa mulai kuliah, tapi pendaftarannya itu dari jauh-jauh hari, Ibu. Kira-kira Ada di bulan beberapa apa? Ada beberapa universitas yang dari bulan November, Desember 2022 ini sudah akan buka pendaftaran. Biasanya kalau untuk yang English degree paling lambat itu kurang lebih di bulan Januari, Februari 2023. Itu. Iya. Berarti paling enggak November tahun ini ya. Betul. Ya, makasih sementara itu dulu. Baik, terima kasih Bu. Putranya atau putrinya mau ke Jepang ya berarti? Oh, belum tahu ya. Oke. Ada lagi? Tadi kamu tanya ya, mau tanya apa? Oh. Jadi habis kita nerima beasiswa terus pergi ke universitas. Itu tuh nanti kita proses-prosesnya dibantuin enggak sama itu Embassy of Japan atau JASO ini? Atau kita pergi ke sana dibantu ngurus dokumen apa waktu di sananya dibantu nyari tempat tinggal apa gimana gitu. Ya gitu aja. Oke, baik. Jadi biasanya penerima beasiswa Max itu akan secara umum ya, bukan cuma penerima beasiswa Max, sebenarnya universitas itu akan membantu mahasiswa asingnya pertama mendapatkan atau mencari tempat tinggal. Jadi pertama pilihannya adalah mau masuk asrama atau tidak. Ya. Tapi asrama juga tergantung ya, kalau kuotanya sudah penuh maka nanti akan diarahkan tadi ya ke kos-kosan. Lalu setelah itu adalah universitas juga membantu untuk pembuatan rekening. Jadi kalau bagi penerima beasiswa Max, rekening ini penting karena untuk menerima beasiswa. Beasiswanya itu akan ditransfer ke rekening. Universitas akan membantu pembuatan rekeningnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang nanti harus ke bank bilang apa gitu, nggak perlu khawatir. Selanjutnya juga ada prosedur-prosedur kewarganegaraan. Kayak misalnya harus lapor ke City Hall, semacam kantor kecamatan lah gitu ya, kalau di Indonesia itu harus lapor diri. Warga negara asing juga harus lapor diri, termasuk untuk pengurusan asuransi. Jadi semua warga negara Jepang maupun warga negara asing yang tinggal di Jepang minimal 3 bulan itu wajib ikut asuransi kesehatan. Itu nanti akan dibantu diurus oleh universitas. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, kan biasanya kalau masih baru suka bingung ya. Terus udah
masih baru datang, terus harus ngurus ini itu, pasti pusing. Oleh karena itu universitas akan membantu proses prosedur di awal. Seperti itu. Baik, semakin jelas saya kira ya gambarannya. Ada lagi? Oh ya baik. Oh dari tadi ya, baik. Itu enggak terlalu dengar jadi ditanya kayak apa belum, tapi itu kalau misal universitas saya enggak bantuin nyari dorm itu jasanya bakal bantuin nyari enggak? Oh. Kalau universitas saya enggak bantuin nyari dorm itu kayak jasanya bakalan bantuin enggak? Kalau untuk pencarian dorm ya tidak biasanya universitas pasti akan membantu sih ya untuk pencarian dorm. Jadi memang kalau universitas di Jepang biasanya akan ada International Student Support Center. Nah, kita bisa konsultasi tuh untuk kayak pencarian part time, lalu misalnya pencarian kalau misalnya kan dorm kan biasanya wajibnya bukan wajib sih ya, diperbolehkannya 1 tahun. Nanti di tahun kedua kita mau cari apartemen atau share house itu bisa dibantu sama International Student Support Center-nya. Seperti itu. Selain itu kita juga bisa minta bantuan PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia. Seperti itu. Tapi pasti untuk yang dokumen untuk pendaftaran itu. Iya. Jadi kalau untuk kayak pelaporan diri ke kecamatan tadi ya, terus sudahnya untuk bukan daftar. Pengurusan tempat tinggal itu dibantunya sama universitas. Seperti itu.